Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pengelolaan pendidikan dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, jadi pada hari ini kami akan melaksanakan observasi dan wawancara mengenai humas di SMA 8 Pekanbaru. Saksikan terus. Baik, selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Sebelumnya gimana nih kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Nah, jadi sebelumnya kami dari kelompok 2 pengelolaan pendidikan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Jadi tujuan kami di sini adalah untuk mengobservasi sekaligus mewawancarai terkait humas di SMA 8 Pekanbaru. Nah, jadi di sini mungkin kami telah menyediakan pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan. Nah, mungkin bisa dari pertanyaan yang pertama, apa sih itu humas dan bagaimana peran serta tugas humas di sekolah ini? Perkenalkan, nama Ibu Gusri Handayani. Ibu di sini mengajar mata pelajaran seni budaya. Tadi dari pertanyaan Ruben akan Ibu jawab. Itu humas itu adalah sebuah lembaga manajemen sekolah itu yang menjembatani komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik antar warga sekolah, orang tua, serta masyarakat. Berarti humas ini perlu yang namanya komunikasi yang terlatih lah istilahnya ya untuk menjalankan itu. Iya, karena humas itu kan sama dengan hubungan masyarakat. Dia menjalin kerjasama yang baik antara warga sekolah, kemudian dengan masyarakat, dengan pemerintah, ataupun dengan swasta. Oke. Kemudian ada pertanyaan kedua nih. Dari peran-peran tadi, apakah di SMA 8 Pekanbaru ini sudah benar-benar terlaksana dari pekerjaan humasnya tadi? Kalau di SMA 8, alhamdulillah ya kerjasama hubungan dengan masyarakat, dengan warga sekolah, dengan orang tua, dengan instansi itu berjalan sangat baik sekali. Terlihat di sini kami ada kerjasama ya dengan instansi seperti pemerintahan, ada kerjasama yang baik dengan swasta, dengan orang tua, komite. Jadi ada peran komite juga di sini. Ya, komite itulah yang akan melanjutkan nanti dengan hubungan masyarakat juga dengan kami sekolah, pihak sekolah, kemudian mempromosikan. Ya, kami mempromosikan apapun yang ada di sekolah ini. Baik itu di sini ada penerimaan siswa baru, ya, PPDB. Kemudian juga kami menerima komplainan aspirasi dari semua kalangan masyarakat di sini. Jadi untuk mungkin komplain dari orang tua atau masyarakat sekitar nih mengenai SMA 8 bisa langsung masuk ke humas gitu. Iya. Jadi kami langsung menerima apapun aspirasi, mau komplainan, semua kami terima di sini. Nah, kemudian bagaimana hubungan humas SMA 8 Pekanbaru ini dengan hierarki sekolah, organisasi sekolah maupun sosial masyarakat di sini, dan apakah ada kerjasama yang dilakukan Smandel mungkin yang tadi udah Ibu jelaskan, dan event-event apa yang melibatkan dan menjadi ciri khas dari humas itu sendiri? Kalau di sini event-event mungkin banyak ya di sini ya. Semua acara pun juga mungkin berpusatnya di sini. Biasanya ya seperti event-event yang biasa kami lakukan di sini itu FLS2N, Festival Seni Lomba Siswa Nasional. Kemudian ada lomba-lomba yang lain. Pokoknya semua lomba itu biasanya berpusat juga di sini. Kemudian acara-acara dari Dinas Pendidikan dari mana saja biasanya di sini juga. Jadi kami di sini sebagai humas itu menampung semuanya apapun yang misalnya dari pemerintah atau dari swasta gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan semuanya berpusat di sini biasanya. Berarti termasuk program besarnya itu penerimaan siswa baru. Itu dia, itu salah satunya. Penerimaan siswa baru biasanya
kalau komplainan itu banyak ya. Maklum kalau SMA 8 itu lebih banyak komplainannya, banyak masyarakat yang karena di sini itu sekolah dulu ya, kalau dulu orang bilang sekolah favorit. Jadi orang berlomba-lomba masuk ke sini. Itu dengan cara apapun mereka masuk ke sini. Tapi dengan sekarang udah berubah jalur. Dulu masuknya secara tes, sekarang udah dengan zonasi, afirmasi, kemudian prestasi. Jadi agak ada keterbatasan di sini. Jadi disitulah banyak masyarakat yang komplain juga. Kenapa yang zonasi nggak masuk? Makanya sekarang ini ada keterbatasan nilai juga. Kalau kemarin kan kita masuknya tidak pakai nilai juga kan, tapi sekarang 2 tahun ini mungkin ada di sini kita ambil batasan nilainya juga. Jadi tertampung sesuai kemampuan anak-anak juga. Kemudian lanjut, apa kendala dalam pelaksanaan humas, dan mungkin dalam kendala itu muncul nih solusi atau inovasi di dalamnya, apakah ada? Kalau kendala humas belakangan ini insya Allah nggak ada ya, nggak ada. Kalau dilihat dari alhamdulillah lancar-lancar aja, nggak ada kendala. Oke, kemudian yang terakhir, bagaimana strategi dalam pelaksanaan dan strategi dalam menjaga citra SMA 8 Pekanbaru ini yang dilakukan oleh humas itu sendiri? Yang pertama sekali kami menjaga nama baik ya, nama baik sekolah dari segi apapun, dari mutu pendidikan ya, paling tidak kepercayaan masyarakat luas itu pasti sangatlah penting bagi kami ya. Kami tidak akan membuat hal yang sangat-sangat negatif. Jadi mungkin kepercayaan dari masyarakat, dari instansi terkait itu yang kami jaga di sini. Jadi seberapa penting sih sebenarnya kepercayaan itu menurut Ibu sendiri lah? Sangatlah penting. Karena kalau tidak penting kepercayaan itu, dari mutu pendidikan, dari di sini kami mendidik, mulai dari anak-anak disiplinnya, kerjasama anak-anak dengan orang tua, dengan warga sekolah, itu sangatlah penting bagi kami. Karena mungkin nanti dari jika kita menjaga kepercayaan itu, pelaksanaan dan hubungan itu mungkin akan lancar. Iya, dan ketika betul. kita tidak menjaga itu, bagaimana kita mempertahankan sekolah, mungkin seperti iya. itu. Nah, Mungkin dengan prestasi juga. prestasi, Sangatlah penting. ada satu pertanyaan nih. Boleh. Mengenai prestasi. Jadi bagaimana sih sebenarnya di SMA 8 ini menyiapkan mungkin siswa-siswa yang berprestasi atau mungkin siswa-siswa yang ingin berprestasi? Apakah Ada cara ada gitu. cara tertentu? Ada trik-triknya. Ada gitu. trik-triknya. Ya pasti dong. Kalau di sini kami punya trik juga ya. Jadi anak-anak yang ikut lomba, anak-anak yang punya bakat, itu kami kumpulkan. Kami seleksi, kami kumpulkan. Kami kasih materi yang di luar dari jam sekolah. Itu ada materi, nanti kita ambil tim pengajarnya dari luar. Jadi mereka memang fokus untuk lomba itu. Makanya di sini banyak anak-anak yang sampai ke tingkat internasional juga. Ya, jadi banyak anak-anak yang internasional, yang nasional gitu, apalagi yang di tingkat provinsi. Iya, difasilitasi banget dari semuanya, dari anak-anak itu mulai belajar sampai konsumsinya kami sediakan. Siasnya besar. Iya, betul. Jadi anak-anak berlomba karena dia punya dia punya motivasi melihat kakak-kakaknya juga kan. Jadi dia punya motivasi, oh kalau ini begini caranya, ada pengajarnya, ada ininya. Jadi mereka dia punya keinginan gitu. Yang tidak punya bakat nanti melihat teman-temannya seperti itu, mereka punya motivasi gitu. Jadi sebenarnya mengingatkan juga, karena saya dulu juga pengen sih lomba-lomba seperti itu, cuman mungkin karena fasilitas atau tenaga. Kurang kali ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau bisa banget usahakan masuk di SMA 8 ini.
promosi ya. Iya. Jadi promosi hitungannya. Iya. Dan ya beginilah juga humas kan. Dia mempromosikan juga. Mungkin kami di sini juga bukan hanya prestasi saja, juga bidang seperti kita sebentar lagi kan akan memasuki bulan bulan. Maksudnya Lebaran Haji. Biasanya kami ada kurban setiap tahun itu. Jadi yang berkorban itu, yang ikut itu adalah siswa dan orang tua serta guru. Jadi mereka berlomba-lomba biasanya. Yang biasanya banyak tuh bisa sampai 21 sapi. Tidak, kami juga. Kami juga misalnya setiap hari Jumat itu ada Jumat berkah. Kemudian ada yang akan kami sumbangkan untuk panti asuhan, untuk masyarakat sekitar sini yang kurang mampu gitu. Jadi banyaklah promosinya, bukan hanya peserta didik, bukan hanya prestasi, tapi di bidang lain juga. Semuanya kami promosikan. Oke, mungkin itu aja dari wawancaranya. Jadi kami berharap dengan kami melakukan observasi dan wawancara ini dapat membantu ke depannya bagaimana cara kami mempersiapkan sebagai tenaga pendidik juga. Dan mungkin calon tenaga pendidik karena semua kami ya kan? dari pendidikan sejarah, bukan sejarah saja. Nah, nanti mungkin kami perlu praktek juga dan bukan hanya teori saja, dan mungkin dari sini kami bisa dapat ilmunya lah yang digunakan untuk kedepannya. Mungkin bisa sepatah dua kata mungkin untuk mahasiswa dan para siswa di Indonesia, silahkan. Oke. Pesan buat kalian semua, baik siswa maupun mahasiswa. Saya sebagai tenaga pendidik ya di sini menyarankan tetaplah selalu kalian punya motivasi dalam diri kalian, karena belajar itu bukan hanya sekedar belajar, tapi belajarlah dengan sepenuh hati. Itu akan membuat kalian sukses di dunia dan juga untuk akhirat nantinya. Mungkin itu saja. Oke, cukup. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baiklah, sekian video observasi dan wawancara dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.